negara Indonesia ini menjadi 200 negara. Dari sebelum tahun 1940 itu sudah dicanangkan Indonesia harus menjadi 200 negara tahun 2020, tapi alhamdulillah lepas cuma 1 negara. Ternyata diperhatikan, diteliti, sebabnya adalah pesantren. Kenapa pesantren diteliti, dicermati dan sebagainya? Kecuali karena ada satu ajaran di mana ajaran itu dari dulu sampai sekarang stagnan, nggak pupus. Dari mulai Wali Songo datang 400 lebih 4 abad yang lalu datang ke Indonesia, ajarannya sampai kepada yang 300 tahun yang lalu datang dari Hadramut, sampai sekarang Habib Umar bin Hafid, Habib Bakar masyhur datang ke Indonesia, semua ajarannya sama. Ajarannya habaib yang ada di sini semuanya sama. Sehingga mereka bingung, siapa ini koordinatornya, itu siapa? Kok dari dulu sampai sekarang itu sama? Mohon maaf, banyak komunitas dan banyak ormas serta organisasi begitu meninggal kacau balau. Begitu dia lain sudah keadaannya kacau balau. Tapi ini dari dulu sampai sekarang terus stagnan, sama saja cara-caranya. Cara dakwahnya sama dan lain sebagainya. Siapa ini koordinatornya? Subhanallah. Ternyata setelah diteliti sekian tahun sampai 7 tahun penelitian, dibuka kitab, dikaji dan sebagainya, ternyata diketahui koordinatornya itu adalah doanya Nabi yang tersisipkan di dalam darah anak keturunannya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Ananda tadi, yang memang alhamdulillah saya berharap beliau itu berbicara supaya dipandang oleh para habaib dan didoakan semoga beliau itu bisa menjadi generasi yang terbaik sehingga bisa menyenangkan dan membanggakan Nabi Muhammad. Itulah yang saya bisa mengabdi kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga bisa berhasil beliau itu bisa menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana 1400 tahun yang lalu juga Nabi kita Muhammad SAW ketika menikahkan satu putrinya yang paling dicintainya, putri bungsunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, nenek daripada seluruh habaib yang ada, baik dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Di mana beliau itu ketika menikah tidak langsung disuruh Imam Ali itu masuk ke dalam kamarnya, tidak, berdoa. Bukan cuma sekali didoakan, bukan cuma 3 kali doakan, bukan cuma 7 kali doakan. Wira-wiri Nabi dari rumah datang lagi ke rumah Sayyidah Fatimah, didoakan, dicipratkan air, keluar, datang lagi, didoakan, dicipratkan air, datang lagi, terus begitu berkali-kali sampai ketika Nabi SAW melihat Imam Ali mau datang, tunggu Ali, tunggu, didoakan lagi. Dari saking ingin menitipkannya umat ini supaya tetap sampai hari kiamat tetap terjaga. Dari saking cintanya Nabi kita Muhammad ke umat ini, Masya Allah. Sehingga subhanallah, di antara doanya seperti yang disampaikan tadi, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunannya ini merupakan kunci-kunci turunnya rahmat. Satu saja menjadi kunci turunnya rahmat, bagaimana kalau banyak yang datang bersama kita? Alhamdulillah. Waj'al alsinatahum ma'adina hikmah. Ya Allah, jadikan lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Kalau ada sesuatu yang baru sepanjang masa, pastikan itu daripada salah satu zuriyah Nabi Muhammad SAW. Berkat doanya Nabi Muhammad. Lalu apa di antara doanya Nabi Muhammad? Fa innahum layudhilukum fi babi dolalah walam yuhrijukum an babi huda. Mereka tidak akan masukkan kalian dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Silahkan buktikan, silahkan bikin penelitian di mana saja bisa kita buktikan, mau yang di Tegal, mau yang di Pasuruan, mau di mana saja, cari 3 habaib yang sama-sama ustadznya, sama-sama dai-nya, sogok dengan triliunan rupiah. Jangan tanggung-tanggung, triliunan rupiah. Untuk mereka bertiga semua sepakat mengatakan yang haram halal atau yang halal haram tidak akan kita dapatkan. Pasti 1 tidak setuju, atau 2 tidak setuju, atau 3 tidak setuju. Itu diantara terkabulnya doanya Nabi kita Muhammad SAW, dan semua untuk kebaikan daripada umat ini. Oleh karenanya beruntung yang cinta pada zuriat Nabi, beruntung yang masih ada dalam hatinya menghormat zuriat Nabi. Kenapa? Berarti dia itu bersama golongan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau ada apa-apa, kalau dia itu melihat begini, begitu dan sebagainya, berarti karena dia itu masih ikut pada iblis, sehingga pengaruhnya iblis itu kuat, sehingga dia itu melihat kepada mereka dengan kebencian. Semoga kita termasuk memuliakan mereka. Oleh karena itu, nggak bakal dibiarkan habaib jadi ulama, nggak bakal dibiarkan. Oleh karenanya kita paling sulit cari habaib di majelis taklim, paling sulit. Kenapa? Merasa paling alim semuanya, ahli majelis semuanya harusnya. Setan itu yang datang. Kalau habaib ini jadi ulama semuanya, kacau dunia ini. Kenapa? Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad,
Mereka itu Safinatun Nuh, bukan semua sembarang habaib jadikan Safinatun Nuh. Safinatun itu adalah habaib yang masih berjalan di dalam jalan dan tapak kakek moyangnya. Itu yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai contoh. Tidak akan dibiarkan. Oleh karena paling sulit memasukkan pondok pesantren itu dari kalangan habaib. Tapi alhamdulillah di Tegal sudah banyak. Alhamdulillah habaib yang sudah menjadi ulama. Insya Allah ini adalah kabar gembira bagi masyarakat Tegal, sehingga insya Allah masyarakat Tegal menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan yang kedua secara singkat adalah para pejabat, yang ketiga para orang kaya, dan yang keempat para santri. Itu termasuk golongan yang paling banyak setannya. Oleh karena kita tidak pernah melihat ada satu lembaga pun yang akan keluar dari dalam lembaga itu keluar kecuali dua. Apa itu? Penjara sama pondok pesantren. Penjara keluar karena dia mau kabur, tapi anak pondok keluar karena setannya banyak. Coba lihat. Setan itu bukan makhluk Allah yang bodoh. Setan itu adalah makhluk Allah. Kalau seumpama, kata ulama, kalau seumpama kita itu bersumpah demi Allah, makhluk Allah sekarang yang masih hidup, yang paling alim adalah setan atau iblis itu, maka tidak melanggar sumpahnya, karena memang demikian. Biar kita tahu bagaimana kealiman iblis. Dikatakan dan diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika malaikat-malaikat itu berjumpa dengan iblis, apalagi berselaman dengannya, bertatap muka dengannya, dia akan kembali kepada teman-temannya, rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Sudah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya dan ilmunya. Kalau kita ingin tahu bagaimana pengalamannya iblis, sehingga kita itu jangan sampai merasa lagi bahwasanya saya nggak bakal bisa dikalahkan iblis, nggak bisa digoda iblis. Lihat bagaimana iblis pengalamannya. Dia itu sudah menyengsarakan dan menjerumuskan, dan pengalamannya itu di dalam menjerumuskan itu sudah melewati 124.000 nabi dan 313 rasul beserta umatnya. Kita terakhir, umat terakhir. Memang benar, saya doktor, S2 saya, S3 saya itu di 2 tempat, di UIN Malang, di UTM Malaysia, berarti S-nya ada 6, tapi S-nya setan itu ribuan sudah, masih kalah kita. Jadi kita paham bahwasanya setan inilah yang menjadikan Nabi kita resah ketika kita jauh daripada majelis taklim itu resah. Kenapa? Ambil satu contoh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita masih ingat bagaimana kalau anak itu menjelang UAN atau UAS. Bingungnya. Sampai kita itu mendatangkan guru les, bahkan kita kadang-kadang membangunkan anak sebelum subuh. Biasanya nggak pernah bangunkan mereka saat subuh. Sebelum subuh sudah dibangun nih. Suruh apa? Suruh sinau, suruh tolaah. Takut sampai gagal ujian, sampai nggak naik kelas. Ini hanya menghadapi ujian setahun sekali. Padahal kita ini akan menghadapi ujian bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan 1 jam sekali. Setiap saat ujian untuk kita. Dan ujian yang terbesar itu apa? Ujian terbesar bukan antara kita sama Allah, justru antara kita dan manusia. Ujian terbesar itu antara kita dengan keluarga. Ujian kita yang paling besar antara kita dengan kerabat kita, dengan tetangga. Itu ujian terbesar. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan kehidupan itu hanya 2. Kalau kita ini siap, kumpullah sama manusia. Di situ akan banyak sebab-sebab menuju surga. Kalau kita nggak siap, diamlah di rumah. Di situ keselamatan kamu untuk masuk surga. Subhanallah, kita belum sempat untuk bertanya siap apa tidak. Kenapa? Karena hidup ini untuk apa? Kita pasti bingung. Kenapa? Jauh daripada ulama. Sampai kita dibodohin sama setan, sampai kita bingung. Yang kita bingungkan bangun tidur, apa yang akan kita dapatkan besok, apa yang kita dapatkan, semuanya hanya dunia. Dunia pada Allah Ta'ala sudah menjamin. Tapi urusan sholatnya, urusan sholat keluarganya, urusan taat keluarganya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala, kita lupa semuanya itu. Kenapa? Dilupakan oleh setan. Oleh karena itu, ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW yang sekarang kita rayakan ini adalah sosok yang paling peduli kepada kita, yang paling cinta kepada kita. Sehingga kalau seumpama kita katakan, kenapa kita, negara kita, masyarakat kita, kaum muslimin kita sekarang ini mohon maaf tidak seperti dahulu. Kenapa? Karena kita kehilangan sesuatu. Dan kehilangan sesuatu yang sekarang kita rasakan, ini genting-gentingnya dan gawat-gawatnya negara ini. Kita sekarang berada di dalam keadaan yang paling genting, paling gawat, paling bahaya untuk negara ini. Tapi bukan karena musuh akan datang, bukan karena akan terjadi resesi, tidak. Tapi yang genting dan gawat sekarang ini adalah
di dalam hati kita sudah tidak ada cinta kepada Nabi kita Muhammad. Padahal di dalam hati ini loh, kalau sudah ada cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkan, matilah, aman anak-anak kita, keturunan kita aman. Tapi kalau sudah di dalam hati kita nggak ada cinta Muhammad, tunggulah, seminggu lagi mungkin akan terjadi sesuatu. Kalau nggak seminggu lagi, sebulan lagi. Kenapa? Dipastikan dalam Al-Quran, dan semua dalam Al-Quran tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, dengarkan baik-baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan, ini penting, katakan kepada seluruh umatmu, in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan semua harta yang kalian cari itu dengan susah payah, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, begitu pula kalau dagangan yang kalian takut sampai tidak laku itu, wa masakin thayyibatun tardawnaha, dan begitu pula tempat tinggal yang nyaman yang kalian senangi, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau seumpama itu semuanya, kita masih cinta pada orang tua, kita masih cinta pada anak, kita masih cinta pada istri, kita masih cinta pada saudara, kita masih cinta pada siapapun juga, bukan melebihi daripada cinta kita pada Allah dan Rasulnya, tunggulah saatnya Allah akan menurunkan cobaan-cobaannya, muskilah-muskilahnya, problema-problemanya. Sudah disampaikan apa tidak oleh Nabi Muhammad? Sudah sampaikan. Tapi kita nggak mau. Kita mau ruwet-ruwet sendiri, cari-cari jalan sendiri. Padahal sudah ada kepastian yang disampaikan oleh Allah SWT. Coba lihat bagaimana Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika meninggal dunia. Apa yang dipikirkan? Madza ta'kuluna min ba'di? Madza taskuruna min ba'di? Madza tu'ashiruna min ba'di? Tidak. Nah, nanti kamu tinggal di mana, nak? Mau makan apa, nak? Kerjaannya apa, nak? Nggak ada pikiran itu. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Sebagaimana saya punya abah, alhamdulillah, saya bersyukur karena menjadi anak daripada seorang abah yang soleh dan ibu yang solehah. Abah saya, tanda kesalehannya dalam pandangan saya, wallahu alam, dalam pandangan antum, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya semuanya. Kemudian beliau katakan begini, anak-anakku sekalian, pondok ini tanahnya, bangunannya, begitu pula mobil-mobilnya, itu bukan semuanya dibangun dengan uang pondok atau uang donatur, ada uangnya Abi. Abi kan pengasuh. Wali murid datang kepada Abi ngasih uang sama Abi, itu Abi pribadi itu. Abi juga dakwah, lalu Abi dapat bagian, itu adalah uangnya Abi. Abi juga ada dagang kecil-kecilan, itu uangnya Abi. Tapi dengarkan pernyataannya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di sini, di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga mohon maaf kalau antum semuanya berziarah kepada abah saya, di samping makam abah saya itu ada lemari yang transparan. Di situ ada sendalnya saya punya abah, di situ ada kacamata saya punya abah, di situ ada kaos saya punya abah, sarung, gamis, sampai imamah semua ada di situ. Polpen, kacamata, semua ada di situ. Jambil katakan, itu anaknya Ustaz Segaf itu nggak suka dengan keberkahan, anaknya Habib Hasan ini. Sehingga apa? Nggak ada yang menyimpan sebagian daripada peninggalan saya punya abah. Kami sangat ingin memiliki walaupun hanya 1 kaos untuk mengambil berkah daripada abah kami. Tapi karena abah saya sudah mengatakan semua yang dimilikinya wakaf untuk Allah dan Rasulnya, untuk pondok ini, maka kami tidak berani mengambilnya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana sempatnya beliau itu berkata begini kepada kami, jangan sekali-sekali kalian berkata bahwasanya Abi ini jahat, Abi ini bengis karena meninggalkan kalian tanpa harta waris. Jangan, nak. Karena tugasnya Abi ini sebagai orang tua bukan untuk menyiapkan kalian itu rumah yang bagus, tanah, tidak. Tapi tugasnya Abi sebagai orang tua, dan ini tugas langsung daripada Allah dan Rasulnya Muhammad kepada setiap orang tua. Apa tugasnya? Tugasnya Abi sebagai orang tua untuk menjadikan kalian itu soleh dan soleha. Alhamdulillah Abi yakin, Abi didik sendiri kalian semuanya. Setelah selesai di pondoknya Abi sendiri, Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh dan soleha. Dan Abi kenapa
berbuat seperti ini dan berkeyakinan seperti itu? Karena Abi berpegang teguh dengan satu ayat dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawallas salihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kalau sudah kalian soleh, jangan khawatir, mau tinggal di mana saja, kalian akan hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, sentosa. Alhamdulillah. Memang orang tua kami tidak meninggalkan harta waris kepada kami, tapi rumah kami, mobil-mobil kami yang saya beli bukan dari pondok sama sekali, sepeser pun tidak ada dari pondok, tapi semuanya alhamdulillah Allah yang memberikan untuk kami semuanya. Sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada satu saudara pun di antara kami yang nggak punya mobil, semuanya punya mobil, semuanya punya rumah sendiri. Ini salah satu contoh. Lihat bagaimana kalau orang tua betul-betul menjalankan semua diperintahkan Nabi Muhammad, jalannya nikmat. Alhamdulillah saya punya ibu, berkatnya ibu yang solihah, alhamdulillah saudara-saudara kami soleh dan solihah, alhamdulillah. Saya yang kurang soleh, doakan biar saya soleh. Saya punya ibu, alhamdulillah. Demi Allah saya bersumpah 27 tahun menemani ibu, abah saya. Sekalipun kami tidak pernah mendengar abah saya dan ibu saya bertengkar, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya berkumpul bersama ayah saya 27 tahun, nggak pernah sekalipun marah kepada ayah saya, minta, membantah, nggak pernah. Sehingga lihat, ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum an ja'ala lakum min azwajikum azwajan litaskunu ilaiha inna fi dzalika la ayah, inna fi dzalika la ayah. Apakah setiap perkawinan dijadikan sebagai tanda keagungan Allah? Tidak, bukan semua perkawinan, apalagi perkawinan yang berakhirkan dengan cerai, yang berakhiran dengan KDRT, yang berakhiran dengan narkoba dan sebagainya, bukan. Tapi perkawinan semacam ini, ya Allah, masih ada rumah tangga seperti itu. Ini tanda kebesaran Allah. Nggak akan bisa semacam itu kecuali bagi mereka yang di dalam hatinya ada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ibu saya seorang santriwati, abah saya seorang santri. Sehingga jadilah mereka berdua itu menjalankan sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadikan oleh-oleh dan ajaran Nabi kita Muhammad yang kita peroleh hari ini adalah Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang tidak sampaikan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kalau kalian lakukan itu menjadi sebab kalian bahagia di dunia sampai di akhirat, kecuali sudah saya sampaikan semuanya. Dan tidak ada satu pekerjaan pun yang jikalau kalian lakukan, kalian akan sengsara hidupnya di dunia sampai di akhirat, kecuali aku sudah peringatkan kalian dan aku sudah larang kalian jangan melakukannya. Nabi kita Muhammad menjelaskan kepada kita, hidup ini, mohon maaf, siapapun kita, mau kiai, mau habaib, mau siapapun kita, cuma ada dua macam. Nggak ada hidup tiga, tidak ada. Semuanya sama. Yang pertama, hidup di dunia tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak, tapi tidak nyaman kita menjalaninya. Jangan sampai kita pikir bahwasanya kita berhak untuk hidup senang, bahagia bersama keluarga dan sebagainya, rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Lalu kita hatinya juga tenang, bahagia. Nggak ada ketenangan di dunia, nggak ada. Semuanya bekerja, semuanya kita berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad? Siapa di antara kita yang paling membanggakan, bahagiakan Nabi Muhammad? Siapa di antara kita yang paling bisa menyampaikan wasiat dan ajaran Nabi kita Muhammad? Dialah yang bahagia nanti di akhirat. Tapi di dunia bahagia, di mana bahagia? Nabi Muhammad sudah memastikan, la tabhasu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan kalian cari di dunia yang Allah tidak pernah ciptakan di muka bumi ini. Ditanya oleh sahabat Nabi, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rahatun fid dunya. Senangan di dunia? Nggak ada. Cari orang yang senang di dunia? Nggak ada. Dengan dunianya senang? Nggak ada. Semuanya bekerja, semuanya berlomba-lomba. Cuma kesian mereka yang berlomba-lomba tanpa persiapan. Nah itu bagaimana dia akan menang? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Tunggu kita sampai kita meninggal dulu baru kita itu sadar. Sudah kita diingatkan dalam Al-Quran berapa banyak? Ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila, coba aku bersama ustadz itu pada waktu di dunia dulu, aku beruntung, enggak seperti sekarang ini. Mau kita menyesal nanti? Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau seumpama ada seorang yang berhak untuk hidup di dunia senang, bahagia, nggak ada masalah, nggak ada yang memusuhi, nggak ada cobaan, nggak ada ujian, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Idza usitum bi musibatin. Kalau kalian terkena musibah, bandingkan dengan musibahku. Terkait dengan apapun, bandingkan dengan musibahku. Nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan musibahnya sahabat-sahabat Nabi.
Bandingkan dengan musibahnya para zuriat Nabi. Kita lihat Sayyidina Hasan yang begitu dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Sampai disebutkan Royhanatai an-Nabi SAW. Pelipur laranya Nabi kita Muhammad. Siapa dua? Al-Hasan wal Husain. Kalau Nabi SAW sedang salat, lalu kemudian datang Sayyidina Hasan dan Husain, main-main di atas punggungnya. Dibiarkan salatnya Nabi SAW lama, sampai mereka puas, bermain-main di atas punggungnya, baru kemudian Nabi SAW meneruskan salatnya. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang begitu dicintainya, yang semua doa diberikan kepada keduanya. Apakah senang hidupnya? Dalam mata kita senang hidupnya. Kita lihat suatu waktu Sayyidina Hasan bersama anak cucunya, tiba-tiba rumahnya digedor dengan kerasnya, dengan tanpa sopan santunnya. Belum dibuka, masih mereka bertanya-tanya siapa itu menggedor dengan cara yang kasar seperti itu. Tiba-tiba sudah dobrak pintunya, datang seorang yang beringas. Sayyidina Hasan diantara anak-anaknya, dia mengatakan, engkau ya yang ngaku-ngaku cucunya Rasulullah SAW, engkau yang begini, engkau yang ngaku gini. Dia habis dicaci maki di rumahnya sendiri, sehingga anak keturunannya, anak cucunya marah. Mereka, ya Abah, engkau gak salah, jawab. Tapi lihat Sayyidina Hasan, apa yang dilakukannya? Senyum, 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 dan senyum. Kenapa? Karena dia selalu ingat perkataan datuknya Nabi kita Muhammad SAW, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk. Gak ada makhluk yang ada, kita bersama Allah. Itu didikan Nabi kita Muhammad kepada anak cucunya. Sehingga lihat, senyum, senyum, gak digubrisnya. Anaknya marah-marah, gak digubrisnya. Cucunya marah-marah, gak digubrisnya. Sampai orang itu puas, dia keluar dari rumahnya. Baru anak cucunya berkata, Abah, Jeddah, engkau tidak salah, ini rumahmu, tempat kekuasaanmu, ini orang nggak tahu, nggak pernah jumpa dengan kamu, tiba-tiba dia mata-ngatai kamu dan sebagainya di rumah kamu. Kenapa nggak usir? Kenapa kamu nggak panggil kaum muslim biar bunuh saja nih orang? Apa jawabannya? Anak-anakku, keturunanku, anak-anakku, cucuku, lihat bagaimana mereka itu memberikan nasihat pada anak-anak. Kau tidak tahu siapa ayahmu ini. Kalian tidak tahu siapa kakekmu ini. Kakekmu ini adalah Hasan, ibunya adalah Fatimah Zahra, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, dan kakeknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Demi Allah, tidak pernah satu pun di antara mereka mengajarkan aku bagaimana cara mencaci maki orang. Sehingga bagaimana saya menghadapinya, bagaimana saya memberikan jawaban baliknya, saya nggak ada dalam hati saya. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu arda, waskanana wa iyyahu fasiyal jinan ya Hanan ya Manan. Suatu waktu beliau itu masuk salah satu gang kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang Yahudi, bukan Muslim, Yahudi, diberhentikan. Husain berhenti, berhenti, turun, suruh turun, turun. Karena bakun ma'al khalqi Allah khalqa. Enggak ada sesuatu yang terjadi pada kita kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan. Enggak ada satu orang pun yang bisa berbicara, enggak ada seorang pun yang bisa bergerak, bertindak kecuali Allah yang berkehendak. Sasarannya siapa? Kita sasarannya. Kita yang mau diangkat derajatnya, kita yang mau diberikan pahalanya, kita yang mau dihapuskan dosanya. Kita enggak mau. Kesempatan naik, naik terus, bisa dekat pada Nabi Muhammad, naik. Subhanallah. Tanpa ada sebab musabab sebelumnya, langsung Sayyidina Husain tempelengnya. Sayyidina Husain, yang namanya Husain itu biasanya Abu Tos. Biasanya saya punya anak Husain, soalnya kerasnya minta ampun, sehingga beliau juga seperti itu, manusia biasa, merah mukanya. Kenapa ditahan? Oleh karenanya Allah Ta'ala tidak memuji mereka yang tidak marah, mereka yang sabar, tidak. Tapi yang dipuji Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha, mereka yang menahan marah. Mereka marah, cuma mereka tahan, karena itu Allah yang menggerakkan nih. Sehingga begitu dia itu marah, merah, diam dulu. Begitu sudah selesai, dia berlalu. Kenapa? Dia masih ingat bagaimana Nabi SAW dari lidahnya, dari mulut-mulutnya. Sayyidina Husain sering mendengar datuknya membaca ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tinggalkan saja, dia pergi. Tapi peci-pecinya tidak membiarkan. Gal ya Husain, engkau ditampelnya, engkau tidak berbuat salah, biarkan saya bunuh ini orang. Diambil, diurus ke mana? Jangan, ini urusanku sama dia. Gal tidak Husain, tidak akan aku biarkan. Jangan, ini urusanku nomor dia, ayo kita pergi. Gal tidak Husain, waktu dia masa, aku mau bertanya kepadamu. Coba lihat bagaimana
suatu ibrah dan pelajaran yang ditanamkan oleh Sayyidina Husain. Aku yang bertanya pada kamu, kalau seumpama Allah tidak berkehendak tangan Yahudi ini menempelkan aku, apakah dia bisa menempelkan aku? Tidak. Berarti kalau aku balas dia, bukan balas dia tapi balas Allah. Coba lihat. Ini Sayyidina Husain. Tapi lihat bagaimana dia itu menghadapi yang namanya kemuliaan itu harus ada di dalam dirinya, yang namanya keburukan jauh daripada dirinya. Itu yang ditanamkan oleh kakek moyangnya. Sehingga apa? Kalau ada di antara mereka yang berbuat jelek, yang berbuat tidak baik, langsung ditegurnya oleh saudaranya, oleh keluarganya. Itu kita para habaib zuriat Nabi SAW. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Husain ketika beliau itu dalam keadaan sebentar lagi akan wafat, akan meninggal dunia. Satu pemandangan yang sangat tidak elok dan tidak adil. Satu melawan 3.000 orang, satu melawan 3.000 orang, tapi dia itu tidak mengalah, dia tidak mau nunduk, tetap dihunuskan pedangnya. Ketika dilihat mereka dengan matanya, beliau dilihat semuanya, beliau meneteskan air mata. Ketika meneteskan air mata, Sayyidah Zainab yang di kemah sana, yang melihat apa yang terjadi pada kakandanya, beliau keluar lari menghampiri Sayyidina Husain dan dia berkata, Husain, di depan mereka engkau menangis. Engkau sudah lupa engkau adalah siapa? Engkau adalah anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibumu adalah Fatimah Zahra, kakekmu Rasulullah. Engkau tampakkan rasa takut depan mereka sampai engkau meneteskan air mata depan mereka. Apa jawaban saya Husain Zainab? Aku menangis bukan karena takut kepada pedang mereka. Aku menangis bukan karena takut kepada kematian. Aku menangis karena aku melihat tadi di wajah-wajah mereka tampak bara api akan membakarnya karena mereka melawan aku dan membunuhku. Rahmah ya Allah yang datukku tatipkan dalam hatiku. Itu yang membuat aku menangis. Aku kesian kepada mereka karena mereka itu melawanku. Kalau seumpama aku pada kematianku, demi Allah, aku tidak menangis wahai Zainab, karena semalam aku bermimpi datukku Nabi Muhammad dan berkata padaku, Husain, besok engkau akan berbuka bersamaku. Itulah mereka. Dididik oleh Nabi Muhammad, tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita nggak pernah menghadap, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah mengadopsi apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa menghadapi keluarga nggak bisa sampai kebanyakan. Alhamdulillah. Coba kita lihat sekarang ini. Ada sebuah penelitian baru-baru ini dikatakan bahwasanya 85% suami apa kata istrinya. Ini kan bala minallah ini. Berarti 85% suami takut sama istrinya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Gimana cara? Ini yang terjadi sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena ayo, saya katakan dan saya sampaikan. Saya seorang doktor, saya seorang rektor juga. Saya seorang kiai, saya seorang ustadz. Alhamdulillah, saya sampaikan, hidup di dunia ini, dimanapun kita hidup, sekarang ini, nggak bakal selamat, nggak bakal bahagia anak kita. Sebagaimana saya punya abah bilang, kalau seumpama kita siapkan uang 5 triliun untuk anak kita, untuk warisan anak kita, nggak cukup untuk bagian mereka. Kecuali apa? Saya bisa membahagiakan mereka hanya satu. Apa itu? Ilmunya Nabi kita Muhammad. Imam Ghazali 5 abad yang lalu di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan ada satupun di antara mereka yang selamat daripada fitnah begitu dahsyat kecuali mereka yang menghidupkan hatinya dari ilmunya Nabi. Disinilah saya katakan, nggak bakal senang anak keturunan kita kecuali kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Ingat, sampaikan, paling tidak kita sudah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita sebagai umatnya lahir di dunia kecuali langsung mendapatkan permintaan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kepada kita, tapi diminta Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Sampaikan kepada mereka, nggak bakal selamat kecuali dengan tersentuh dengan salah satu daripada 4M. M yang pertama, mondok. Coba lihat bagaimana anak pondok sekarang. Tanya sama wali-wali santri, beda apa tidak dengan mereka itu sebelum pondok? Beda, karena mereka itu dididik. Kita tahu sistem konsep pendidikan yang terbaik di dunia sekarang ini yang digunakan oleh Amerika, yang digunakan oleh Eropa, itu konsep pendidikan bagaimana? Diadopsi dari Indonesia, diambil dari Indonesia. Di mana tepatnya? Di pondok pesantren. Kenapa? Setelah mereka itu coba-coba konsep ini nggak berhasil, ternyata konsep pesantren itu adalah konsep terbaik karena di situ bukan cuma ajaran, bukan cuma teori yang diajarkan, tapi teori sekaligus praktek, sehingga anak-anak pesantren itu berapa bulan sudah balik ke rumahnya sudah berubah. Karena apa? Karena 2 teori sekaligus dilaksanakan.
Sehingga sekarang ini diterapkan oleh mereka, dan kemudian Indonesia ngadopsi lagi daripada mereka, kemudian dibawa lagi ke Indonesia, namanya boarding school. Nah ini konsep pendidikan terbaik, konsep pesantren. Ini yang terbaik. Kalau mau selamat anak kita, senang bahagia hidupnya, pesantren. Nggak mau mondok, sudah tidak apa-apa. Pagi masukkan pendidikan formal, tapi siang hari habis sholat duhur masukkan madrasah dini yang ada di sekitar sini. Nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lupa habis maghrib biar mengaji, atau sore biar mengaji. Datangkan guru ngaji ke rumah kita, atau biarkan mereka belajar pada guru ngaji. Nggak mau juga, ya sudah tinggal terakhir. Nggak ada jalan lain. Siapapun dia, mau pejabat, mau orang kaya, tidak peduli kepada siapapun. Kalau mau senang hidupnya dengan keluarganya dan kehidupan sekitarnya, maka jangan sampai meninggalkan yang keempat ini. Apa itu? Majelis taklim. Nggak ada cegahan, nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Mau siapapun dia, mau seorang presiden, mau salah siapapun, nggak dilarang masuk ke majelis taklim. Fadol, itu majelisnya Nabi Muhammad. Ini mohon maaf, Nur Mustafa ini bukan majelisnya Habib Abu Bakar, tidak. Ini majelisnya Rasulullah. Ini majelisnya Nabi Muhammad. Beliau itu adalah khadimul majelis, pembantunya majelis. Semoga kita dengan perayaan Maulid kali ini, semoga kita semuanya mendapatkan perubahan daripada Allah Ta'ala. Dirubah oleh Allah Ta'ala, semoga menjadi lebih baik. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami begitu mencintai Nabi kita Muhammad. Ya Allah, tanamkan cinta kepada hati kita, kepada hati anak-anak kita dan keturunan kita serta keluarga kita semuanya, ya Allah. Ya Allah, berikan mereka itu kepastian dan keyakinan bahwasanya yang namanya bahagia di dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada gangguan kepada siapapun juga dan juga tidak mengganggu pada diri kita. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, membahagiakan di dunianya untuk dirinya, lalu imbasnya untuk keluarganya, dan nanti di akhiratnya dia termasuk akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, berkatnya mereka disampaikan Nabi Muhammad, tidak berkumpul umatku 40 orang kecuali ada salah satu di antara mereka yang dicintai oleh Allah. Berkatnya mereka, ya Allah, kalau kami berdoa berkat mereka, Engkau kabulkan doa kami, ya Allah. Jadikanlah tidak ada seorang pun di antara kita meninggalkan tempat ini kecuali Engkau pastikan kami termasuk hambamu yang paling besar mendapatkan anugerah darimu, yaitu hambamu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, dan cukup modalnya untuk bertemu dengannya dalam keadaan kemudian meninggal dunia ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah, di mana ijazah salawat ini salawat yang sangat luar biasa, dan ini mungkin hadiah Nabi SAW untuk umat ini, di mana tahun 2016 tepatnya pada malam 10 Muharram, salah satu daripada putra abah saya Habib Hasan Baharun bermimpi Nabi SAW dan diajarkan salawat. Begitu dia bangun sudah langsung hafal di luar kepala. Kemudian dilihat jam pukul 2 malam. Dan begitu dia bangun, subhanallah, yang namanya gahru itu merebak di kamarnya dan tidak hilang baunya, harumnya sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca salawat ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan kesulitan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarrab sekali. Subhanallah, baru-baru ini ada satu orang datang kepada saya, dia itu mengadukan penyakitnya, yang semoga kita nggak kena penyakit ini. Kalau udah laki-laki kena penyakit ini habis, sudah lebih baik mati udah. Penyakit apa? Impoten. Nah, jadi semoga kita jauhkan daripada impoten, insyaallah. Kuat semuanya, dohir batin kuat, atas bawah kuat, insyaallah, amin. Subhanallah, saya suruh baca salat busra. 2 tahun dia sudah nggak bisa. Begitu dia itu baca salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Saya artikan jadi supaya lebih mantap kita membacanya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kabar gembira dan kebahagiaan. Tidak ada kabar gembira dan kebahagiaan pasti lewat Nabi Muhammad. Itu sumber kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini, ya Allah, harapannya tubasyiru nabiha, engkau senangkan kami, bahagiakan kami, beri kabar gembira kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa auladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaikhina wa ma'alimina dan semua guru-guru kami,
wa talabatana wa talibatina, dan semua para santri dan santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami dan berikan kabar gembira kepada kami ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Nah, jadi kalau benar bacanya seperti yang saya baca, antum semua ada di sini yang offline maupun online, saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah pada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersialkan, takut ketulak sholawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan, dan sekali lagi mohon maaf kepada para habaib karena lancang berdiri di depan antum semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.